Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masih berkaitan dengan pembahasan maf'ul bih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadful amil, membuang amil. Sebagaimana kita tahu bahwa maf'ul bih dia dinasabkan oleh fi'il. Ada fi'il yang menasabkannya. Maka pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang wajibnya fi'il itu harus dihilangkan atau dibuang. Nah, ini sangat penting ya, karena terkadang kita berjumpa dengan kondisi yang seperti itu. Ya, ketika kita sudah mengetahui, sudah mempelajari, maka kita bisa menempatkan, oh ternyata ini dinasab oleh fi'il berupa ini yang dibuang. Ya, kita lihat satu persatu. Hadful amil, membuang amil. Yajibu hadful amili al-fi'li fil mawadhil atiyati. Membuang amil, yaitu fi'ilnya, itu harus, dan itu ada pada beberapa tempat berikut ini. Ya, kita akan lihat pada rinciannya. Awalan babul istihali. Yang pertama ada pada bab istihal. Nahwu contoh, Khalidan ra'aituhu. Terhadap Khalid saya melihatnya. Maksudnya benar-benar saya melihat Khalid. Ya, fal fi'lu ra'a masghulun 'anil maf'uli bihi. Maka fi'il ra'a, kita lihat contoh ini ya, Khalidan ra'aituhu. Fi'il ra'a itu disibukkan terhadap maf'ul bih Khalidan, fa huwa qad sughila bil dhamiril ha'i. Juga disibukkan terhadap dhamir ha. Yang terlihat seakan-akan ra'a itu ini atau ra'anya menasabkan Khalidan yang sebelumnya sekaligus menasabkan dhamir yang setelahnya, sehingga disebut dengan istihal, sibuk. Fiilnya itu sibuk, ke depannya iya, ke belakangnya iya gitu. Akan tapi hakikatnya yang menasabkan Khalidan itu apa? Kita lihat, wa Khalidan maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban yufassiruhu al-fi'lul madhkuru wa taqdiru ra'aitu Khalidan ra'aituhu. Fi'il maf'ul bi Khalidan, maf'ul bi Khalidan atau Khalidan ini adalah maf'ul bih yang dinasab oleh fi'il yang wajib dibuang, yang ditafsiri atau yang dicari kejelasannya adalah fi'il yang sudah disebutkan tersebut. Sehingga untuk mencari takdir dari fi'il pada bab istihal itu tidak perlu repot-repot kalau istilah kita, karena di situ sudah disebutkan al-fi'lul madhkur, yaitu fi'il ra'anya, sehingga takdirnya ra'aitu Khalidan ra'aituhu. Ya, ra'aitu Khalidan ra'aituhu. Dan di sini ra'aitunya wajib dibuang. Ini cuma takdirnya saja, seakan-akan ada ra'aitu yang di depan. Sehingga kalau kita ditanya kenapa Khalidan mansub, jawabannya dia maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Akan tapi dari yang terlihat seakan-akan ro'anya itu menasabkan ke Khalidan iya, ke dhamir ha-nya iya. Tapi hakikatnya adalah Khalidan dia maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Kemudian wa nahwu halal khaira fa'altahu. Ya, yang artinya tidakkah engkau melakukan kebaikan? Ya, tidakkah engkau melakukan kebaikan? Kita lihat, halla itu merupakan kalimatun murakkabatun min hal wala. Halla itu adalah kata yang tersusun dari hal dan la. Ya, kadang masuk ke fi'il mudhari, kadang masuk ke fi'il madhi. Kalau masuk ke fi'il mudhari, ini untuk tahdhid, untuk motivasi, penyemangat. Sedangkan ketika masuk ke fi'il madhi, yaitu lillaum, ya lillaum inda duhuliha alal fi'lil madhi,
untuk menunjukkan celaan ketika masuk ke fi'il madhi. Fatadullu 'alal laumi litarki fi'l li'amalin ma. Sehingga ketika masuk fi'il madhi ini menunjukkan celaan ketika meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, sehingga halal khaira fa'altahu, tidakkah engkau melakukan kebaikan? Ya, artinya kalau tidak melakukan kebaikan dia mendapatkan celaan. Yaitu ketika masuk ke fi'il madhi. Ya, halal khaira fa'altahu, sehingga takdirnya apa? Takdirnya adalah halla fa'altal khaira fa'altahu. Ya, halla fa'altal khaira fa'altahu, apakah tidak atau tidakkah. Itu artinya apa? Kalau tidak menunaikan al khair maka dia mendapatkan celaan. Sehingga tidakkah kamu melakukan kebaikan? Apakah tidak kamu melakukan kebaikan? Ya, yaitu bab istihol. Ya, kita berpindah ke yang kedua. Adalah sanian babul ihra'i. Ya, bab ihra untuk menyemangati gitu. Nahwu as-sidqa as-sidqa. Ya, wa taqdiru ilzami sidqa. Ya. Sehingga ketika ada fi'il seperti ada lafaz seperti ini, as-sidqa as-sidqa, ini namanya bab ihra. Maknanya ilzam. Ya, jagalah kejujuran, pertahankan kejujuran, jangan engkau lepas sifat jujur. Nah, di sini ada asidqa, kemudian asidqa yang berikutnya merupakan penguatnya, taukidnya. Ya, sehingga untuk ihra ada makna ilzam. Ilzamnya ini wajib dihilangkan. Ya, ya misalnya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi. Itu juga ihra, ya. Jagalah Allah. Artinya berpegang teguhlah kepada Allah dalam masalah sahabatku. Tidak boleh mencela sahabat, tidak boleh menghina sahabat, tidak boleh naudzubillah sampai mengkafirkan para sahabat. Nah, ini contoh. Wanahu, dan contoh as-sidqa wal amanata. Ya, ini juga termasuk ihra. Ya, as-sidqa wal amanata. Maknanya ilzami sidqa wal amanata. Ya, kalau di sini ada wawu atofnya, ya, wawu atof. Kalau yang tadi menggunakan tokid, yang ini menggunakan atof. Maka ini sama, ini juga termasuk ihra, yaitu jagalah, pegang teguhlah kejujuran dan sifat amanah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, babut tahdzir, ya. Babut tahdzir, bab tentang tahdzir, memperingatkan, ya. Bab tentang tahdzir. Tahdzir itu artinya memperingatkan. Ketika ada bab tahdzir, maka di situ ada maf'ul bih yang mahdhuf. Contohnya nahwu iyyaka wal kadzibah wa taqdiru uhaddziruka wahdharil kadzibah. Ana ulangi, wa taqdiru uhaddziruka wahdharil kadzibah. Sehingga iyyaka wal kadhiba maknanya uhadziruka, aku memperingatkanmu, wahdharil kadhiba, dan hati-hatilah terhadap kedustaan. Contoh yang lain, wanahu iyyaka an takdziba, maknanya sama, aku ingatkan kamu dari berbuat dusta. Dan ini sering kita jumpai bab tahdzir. Iyyakum wa muhdatsatil umur, misalkan, ya, takdirnya ya uhadzirukum wa muhdatsatil umur, aku peringatkan kalian, hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan. Iyyakum wal hasada, ya, berarti takdirnya apa? Uhadziruk. Kalau iyyakum berarti uhadzirukum gitu, ya, afan. Iyyakum berarti uhadzirukum. Iyyakum wal hasada atau iyyaka wal hasada, iyyaka wal ghadaba, dan sebagainya. Ini adalah bab tahdzir. Ya, nah ulangi, salisan babut tahdziri nahwu iyyaka wal kadziba wa taqdiru uhadziruka wahdharil kadziba wa nahwu iyyaka an takdziba.
Yang ketiga adalah bab tahdzir, contohnya hati-hatilah engkau terhadap kedustaan, takdirnya uhadziruka, aku ingatkan kamu berhati-hati terhadap dusta. Wa nahwu iyyaka an takdziba, hati-hatilah kamu terhadap dusta. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang sebenarnya sering kita jumpai juga, kemudian ketika kita belum paham seringnya salah paham gitu ya. Dan ini sangat sering ya untuk kasus ini ya. Yang keempat, rabi'an babul ikhtisas, bab ikhtisas. Ya, nahnul muslimina khairu ummatin. Ya, sering kita diprotes loh, itu kok nahnul muslimin, kenapa bukan nahnul muslimun gitu. Ya, itu. Karena yang bertanya mungkin belum belajar ini. Ketika sudah belajar maka tahu, oh ternyata gitu kan. Di sini adalah tentang ikhtisas. Nahnul muslimina khairu ummatin, kami yaitu khususnya orang-orang Islamnya adalah sebaik-baik umat ya. Sehingga takdirnya wa takdiru akhussul muslimin, itu ada fi'il akhussu, kami maksudnya yang saya khususkan gitu kan. Kami yang saya khususkan adalah orang-orang Islamnya, itu adalah sebaik-baik umat. Nahnul muslimina nuhibbul lughatal arabiyyah, itu kan sering kita berikan contoh seperti itu. Nahnul muslimina nuhibbul lughatal arabiyyah, ya, kami yaitu orang-orang Islamnya itu cinta kepada bahasa Arab. Sehingga mana mubtadanya nahnunya, mana khobarnya khair ummah al muslimin, ini adalah maf'ul bih dari fi'il akhussu yang dibuang. Ini namanya bab ikhtisas. Wa yajuzu hadfuhu ay al-fi'lu idza dalla alaihi dalilun, ka qaulihi ta'ala, dibolehkan membuang amilnya, yaitu membuang fi'ilnya apabila ada satu bukti yang menunjukkan terhadap fi'il tersebut. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, madza anzala rabbukum qalu khaira, apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab khaira, kebaikan. Maknanya apa? Ai anzala khaira. Nah, di situ khaira dia maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf. Berupa apa? Anzala. Anzala sudah disebutkan sebelumnya, itu namanya dalla alaihi dalil. Wa nahwu, contoh yang lain, man akramta, siapa orang yang kamu muliakan? Kemudian fataqulu Zaidan, kemudian engkau menjawab Zaid. Nah, itu. Sehingga di sini ai akramtu Zaidan, saya memuliakan Zaid. Nih. Ya, kalau man akramta ya takdirnya jadi akramtu ya, tidak mungkin man akramta jawabannya akramta ya, nggak mungkin ya. Siapa orang yang kamu muliakan? Jawabannya yang kamu muliakan adalah Zaid. Ya, ketika kita ditanya maka kan kita menjawab yang saya muliakan, maka akramtu Zaidan. Yang jelas fiilnya sama, yaitu akrama. Itu namanya dalla alaihi dalil. Kemudian al-amilu qad yakunul amilu ghairal fi'li kasmil fa'ili wal masdari wa siyagil mubalaghati wasmil fi'li. Dan amil terkadang ya, amilnya terkadang itu bukan berupa fi'il. Kalau tadi kan kita contohkan fi'il, kadang amilnya isim fa'il, kadang artinya ada maf'ul bih, dia dinasabkan oleh isim fa'il, kadang amilnya masdar, kadang amilnya sihah mubalaghah, juga kadang berupa isim fi'il. Itu sudah kita bahas ya, silahkan raji' ma dzakarnahu fil amil safhah as-saniyah wasalasun wa mi'ah ya, silahkan merujuk melihat yang sudah kita sebutkan tadi pada masalah amil halaman 132 ya. Sementara kita ini sudah di halaman 161 ya, silahkan nanti dilihat lagi
Ya, di sana ada amil-amil selain fiil, itu sudah kita bahas. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.